Halo pemirsa, sarana transportasi telah menjadi pusat perhatian para inovator dan pebisnis kelas kakap dunia saat ini. Beberapa ide dan gagasan mereka sering dikatakan gila dan sering dikatakan tidak memungkinkan. Namun ada beberapa ide dan gagasan yang dianggap gila dan tidak memungkinkan tersebut kini menjadi terrealisasi dan membuat seluruh dunia menyanjung dan memuji kehebatannya. Berikut 5 sarana transportasi masa depan yang akan segera terrealisasi versi daftar up. Yang pertama, hotel terbang. Sky Cruise atau Flytonic adalah desain hotel terbang pertama di dunia yang dirancang oleh Hassim Al-Khaili. Sky Cruise ini didesain tanpa pilot dan dikendalikan secara otonom oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pesawat ini digerakkan oleh 20 mesin bertenaga fusi nuklir yang dirancang untuk tidak pernah mendarat dan bisa bertahan di udara selama 50 tahun. Nantinya untuk memasuki Sky Cruise, penumpang akan diangkut menggunakan pesawat konvensional. Segala perbaikan serta maintenance di hotel itu pun akan dilakukan selama dalam penerbangan. Beroperasi selama 24 jam penuh di udara, pesawat ini merupakan sebuah hotel yang dapat menampung 5.000 orang. Hotel terbang ini juga difasilitasi restoran, pusat perbelanjaan, gym, teater, klinik, bahkan kolam renang. Bahkan pesawat raksasa ini juga dapat dijadikan sebagai tempat pernikahan karena memiliki hall atau aula yang menawarkan panorama dan pemandangan 360 derajat dari atas langit. Sehingga penumpang dapat merasakan sensasi pemandangan dari langit dengan kecepatan 600 km per jam. Namun masih banyak netizen berkomentar tidak setuju dengan desain tersebut dan mengatakan masih banyak terdapat masalah pada desainnya. Pesawat dengan ukuran raksasa ini dikatakan akan kesulitan saat lepas landas, serta masih jauh dari prinsip aerodinamika. Selain itu, jika pesawat yang bermuatan nuklir ini jatuh, maka akan dapat menghancurkan sebuah kota. Namun, banyak juga netizen yang setuju dan memberikan respect terhadap ide gila dari Hassim Al-Khaili ini. Sementara itu, perancang sendiri berharap ide yang ini akan dapat terrealisasi pada suatu saat nanti. Dikarenakan reaktor nuklir berukuran kecil yang bisa menggerakkan pesawat diperkirakan akan siap pada tahun 2030. Yang kedua, Hyperloop. Hyperloop adalah konsep sistem transportasi berkecepatan tinggi yang diajukan oleh pebisnis ternama Elon Musk. Hyperloop bergerak dengan tekanan sangat rendah sehingga memungkinkan kapsul bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sejumlah perusahaan telah mengembangkan model baru dari transportasi darat yang mampu mengalahkan kecepatan pesawat ini. Ia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 1.200 km per jam pada kapsul terapung di dalam tabung vakum atau hampa udara. Pod atau kapsul akan melayang di udara seperti prinsip levitasi magnet pada kereta cepat. Namun karena kapsul berada dalam ruang hampa udara, membuatnya tidak memiliki hambatan sedikitpun. Karena hampir tiada hambatan aerodinamis atau hampa udara, maka baterai yang digunakan pun tidak membutuhkan daya atau energi yang banyak. Jika kereta cepat memiliki gerbong yang terhubung secara fisik, maka kapsul Hyperloop akan melakukan perjalanan dalam konvoi, lalu memisahkan diri menuju ke tujuan yang berbeda-beda. Dan sistem transportasi ini dapat mengangkut puluhan ribu penumpang per jam per arah atau rute. Perusahaan pengembang mengklaim bahwa sistem transportasi Hyperloop akan menjadi standar sistem transportasi di abad ke-21. Karena moda transportasi ini memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan antar kota dalam beberapa menit saja. Berbagai negara pun sudah berminat untuk mengimplementasikan Hyperloop di masa depan. Namun hingga saat ini Hyperloop masih menjadi teknologi yang belum matang. Virgin Hyperloop baru menyelesaikan tes pertamanya dengan penumpang di bulan November tahun lalu, yang mana sebelumnya sudah lebih dari 400 tes kapsul kosong. Yang ketiga, taksi terbang. City Airbus adalah proyek multinasional yang diusung oleh Airbus Helicopters untuk menciptakan model kendaraan udara bertenaga listrik. Proyek ini mulai dikembangkan oleh Airbus pada tahun 2016. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan taksi terbang yang dapat terbang di atas jalan raya tanpa harus mengalami kemacetan. Apabila dilihat sekilas, taksi terbang ini mirip seperti helikopter, namun tenaga penggerak atau baling-balingnya dikonsep mirip dengan drone. Taksi terbang City Airbus ini tidak akan menggantikan helikopter yang sudah ada, karena taksi terbang ini hanya mampu terbang dalam jarak pendek dan tidak bisa untuk jarak jauh.
Taksi terbang ini mampu mengangkut 4 penumpang untuk sekali angkut dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan pastinya lebih cepat dibanding mobil biasa yang melaju dengan kecepatan yang sama di jalan raya. Selain dapat menghindari kemacetan di jalan raya, keuntungan lain dari taksi terbang ini sepenuhnya menggunakan mesin bertenaga listrik dan baterai yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan baling-balingnya yang ramah suara dan tidak berisik seperti helikopter pada umumnya. Sebelumnya beberapa pabrik pesawat terbang terkemuka di Eropa telah banyak yang berinvestasi dalam pengembangan transportasi udara perkotaan. City Airbus sendiri telah melakukan demonstrasi penerbangan pertamanya di langit Jerman pada 20 Juli 2020 yang lalu di hadapan pejabat publik. Diperkirakan proyek ini akan rampung dan bisa direalisasikan pada tahun 2030 mendatang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi ya pemirsa. Tekan subscribe, komen, dan like jika kamu suka dengan video ini. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi berikutnya. Yang keempat, elevated bus. Sebagai negara dengan penduduk terpadat di dunia, China memiliki masalah kemacetan yang sangat luar biasa. Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, pemerintah Tiongkok mencoba mengembangkan konsep transit elevated bus sebagai solusi angkutan massal perkotaan tanpa kemacetan. Transit elevated bus adalah konsep angkutan publik, di mana penumpang bus akan naik di atas, sementara lalu lintas di bawahnya tetap melaju tanpa hambatan. Ini merupakan suatu kemajuan dalam sejarah transportasi perkotaan di China. Mereka berani membuat inovasi dan keluar dari kerumitan masalah kemacetan. Konsep transit elevated bus ini diajukan oleh Shenzhen Hashi Feature Parking Equipment. Sekilas prototipe yang diperlihatkan tampak seperti kereta listrik atau seperti tram dengan rel jalan raya. Bus ini memiliki tinggi 4-5 meter dengan 2 tingkatan. Penumpang berada di tingkat atas sementara kendaraan lain yang lebih rendah dari 2 meter dapat melaju melalui sela-sela di bawah bus. Dalam prototipe yang dipamerkan, bus ini menggunakan penggerak listrik dan panel surya sebagai penghasil dayanya. Bus ini dapat melaju hingga 60 km per jam dengan daya angkut 1.400 penumpang dalam sekali keberangkatan. Tanpa menghalangi jalan kendaraan lain, bus ini dikatakan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas dari 20-30%. Yang kelima, Starship SpaceX. Roket yang saat ini sedang dibangun oleh Elon Musk di fasilitas perusahaan SpaceX Florida dan Texas ini, awalnya dirancang untuk mendukung beberapa misi paling ambisius SpaceX, seperti perjalanan mengelilingi bulan dan membangun kota di planet Mars. Namun seiring waktu, SpaceX menjadikan roket-roket mereka sebagai salah satu fitur layanan untuk mengirim manusia dari bumi ke bumi. Penumpang akan diantar dengan feri menuju port landasan yang dibangun di tengah laut, lalu menaiki roket dengan elevator secara vertikal. Starship akan didorong ke atas oleh roket pendorong. Setelah mencapai orbit, maka roket pendorong akan kembali ke base untuk mengulangi pendorongan kedua. Dengan Starship dan Super Heavy ini, perjalanan jarak jauh internasional akan selesai dalam waktu kurang dari 30 menit saja. Perjalanan antara London dan Hong Kong dengan pesawat komersial biasanya memakan waktu 11 jam 50 menit. Namun dengan roket SpaceX hanya memakan waktu 34 menit saja. Sungguh kecepatan yang fantastis. Tentu saja, kecepatan roket antar benua ini bisa mencapai Mach 25 atau setara dengan 30.000 km per jam. Dengan kecepatan yang setara dengan 10 kali kecepatan jet tempur F-15 ini, maka sudah pasti penumpang tidak akan disediakan fasilitas makanan ataupun toilet. Dari laman situsnya, SpaceX mengklaim roket ini akan menawarkan New York ke Los Angeles dalam 25 menit, London ke New York dalam 29 menit, serta Sydney ke Singapura hanya dalam 31 menit. So guys, itulah 5 sarana moda transportasi yang diramalkan akan terrealisasi di masa depan versi daftar up. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.